Muhammadiyah itu satu sisi juga berkawan, bekerja sama, tapi satu sisi juga kita didorong untuk bersaing secara baik, itu tujuan yang baik juga. Itulah dari Muhammadiyah. Karena itulah saya kira karena ada dorongan untuk melakukan persaingan secara baik dan tujuan yang baik, itulah Muhammadiyah menjadi terpacu untuk maju terus. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kondisi ekonomi pertumbuhan Indonesia ini sebetulnya relatif bagus. Kita saat ini nomor 3 di seluruh dunia pertumbuhannya, terutama di antara negara besar, penduduk besar, kita nomor 3. Nomor 1 sekarang ini di India, yang kita pertumbuhannya di atas 7. Kemudian Cina yang pertumbuhannya di atas 6. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia yang pertumbuhannya di atas 5. Tengah-tengah ekonomi dunia yang sedang lesu, sedang mengalami stagflasi, maka kondisi ini wajib kita syukuri. Kita bersyukur, kita ditakdirkan oleh Allah SWT tengah kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan ini, tidak membiarkan ini, kita masih pertumbuhan yang masih baik, yaitu 5,1%, dan itu berarti nomor 3 di antara negara besar dunia. Kita tahu kita ini sekarang adalah bangsa yang jumlah penduduknya nomor 4 terbesar di dunia. Pertama yaitu China, yang kedua India, dan yang ketiga adalah Amerika, dan yang keempat adalah Indonesia. Dan kita adalah negara yang penduduk Islam yang terbesar di dunia. Baru diikuti India juga penduduk Islam yang minoritas, tapi sekarang jumlah penduduknya sekarang 120 juta. Bahkan kalau kita ngobrol dengan pekerja-pekerja muslim dari India di Mekah sana, waktu itu naik haji, dia meyakini bahwa jumlah penduduk Islam di India sebetulnya bisa di atas 300 juta. Kenapa demikian? Karena memang ada keinginan pemerintah negara India untuk menjaga identitas kehinduannya, maka secara statistik kemudian jumlah umat Islam kecil. Tapi sebetulnya bisa di atas, walaupun akan ada optimistik katanya sebetulnya di atas 500 juta. Tapi saya kira memang kalau diambil tengahnya itu kira-kira 300 juta. Dari 100 itu ya dari 500 juta itu sekitar 300 juta. Begitu juga di Cina. Cina itu hanya mengklaim bahwa jumlah penduduknya 25 juta saja yang muslim. Tapi banyak yang meyakini bahwa di Cina sebetulnya jumlah penduduk muslim di atas 200 juta. Kenapa? Sama, Cina karena ingin tetap mempertahankan identitasnya sebagai negara ateis, negara komunis, maka agama-agama yang ada di sana, termasuk Islam, itu dikecilkan jumlah penduduk yang beragama Islam, beragama Kristen maupun yang lain. Ibu-ibu sekalian, karena itu kalau kita memproyeksi ke depan untuk kebangkitan Islam di dunia ini, maka yang kita semuanya orang berharap bahwa sebetulnya dari Indonesia inilah sebetulnya Islam akan bangkit. Suatu saat Pak Jokowi berkunjung ke dalam KTT, non-blok, banyak yang mendesak, menanyakan banyak pejabat pemerintah dari Timur Tengah yang mempertanyakan tentang Indonesia, yaitu kenapa Indonesia ini kok semangat sekali menyekolahkan, mengirim mahasiswa ke negara Timur Tengah untuk Islam.
kirim ke Mesir, kirim ke Saudi Arabia, kirim ke Turki, kirim ke Maroko, ke Indonesia. Itu terutama negara-negara Muslim Afrika. Justru mestinya mereka lah yang tidak bisa belajar Islam di Indonesia. Jadi katanya itu Presiden Jokowi, kalau kamu mengirim Anda mengirim mahasiswa banyak-banyak ke Timur Tengah itu, karena kita ini sekarang juga sedang bisa percaya dengan Timur Tengah, justru malah kita percaya dengan Islam yang ada di Indonesia. Atas dasar itu maka sekarang Pak Presiden sedang menggagas akan mendirikan Universitas Islam Internasional di Indonesia ini yang ada di Inggris di seluas tanah sekitar 2 hektar, dan disitulah nanti memang akan menjadi kampus studi Islam internasional yang mahasiswanya tidak dari Indonesia tapi adalah mancanegara. Dan ini saya kira suatu langkah besar kalau kita memang betul ingin menguatkan, ingin menjadikan Indonesia sebagai poros umat Islam dunia, maka kita sudah punya modal jumlah penduduk yang besar, terbesar di dunia, dengan performa Islam tengahan, Islam moderat yang bisa dipromosikan, yang bisa diterima oleh pihak lain, termasuk yang non-Muslim. Dan yang ketiga, umat Islam ini di Indonesia ini adalah salah satu negara yang belum terluka oleh perang, belum terluka oleh konflik dibanding dengan negara-negara yang lain. Saya kira kalau modal itu cukup kuat untuk kita akan mempromosikan Islam di Indonesia ini sebagai poros umat Islam ini. Dan itu saya kira wajar kalau yang begitu lahir di Yerusalem tidak bisa di rumah, maka seharusnya sangat wajar kalau Islam lahir di Timur Tengah tidak bisa di Asia Tenggara kemudian. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran saya kira kita semua sudah banyak yang menghafal itu ada ayat yang menyatakan bahwa kejayaan bangsa ini itu oleh Allah sengaja terpilih satu sama lain, digantikan, dipilihkan dari bangsa satu ke bangsa yang lain. Sedangkan umat Islam itu ada saatnya umat Islam itu berada di puncak, tapi juga ada saatnya umat Islam itu berada di bawah. Kenapa umat Islam juga harus saat di bawah? Menurut Allah, agar kita berjihad, agar kita ada upaya keras untuk meraih kejayaan kembali. Itu ayatnya kalau tidak salah, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu wabun Bapak masalah Allah Bapak Mitru Wadil al-ayat Menjauhi lainnya. Apabila kamu sekarang ini terbuka kalah, maka kamu harus tahu bahwa orang yang sekarang menang itu juga pernah kalah. Wadil al-ayat Menjauhi lainnya. Dan dalam sisi Allah masa kejayaan itu digilir di antara umat manusia. Jadi kalau sekarang peradaban Islam ini dianggap terburuk, maka kita harus sadar betul bahwa sekarang mereka yang berjaya itu juga pernah terburuk. Dan Allah sengaja digilir masa kejayaan itu. Sedangkan untuk orang yang beriman, ketika ayat berdinas, beliau banyak Allah lagi amanu, banyak takdirnya juga. Sedangkan pada pandangan Allah, fenomena seperti itu untuk orang yang beriman itu akan mereka menjadi orang-orang yang berjihad, orang yang bekerja keras, orang yang betul-betul tidak lelah untuk mencari merebut kejayaan yang benar. Dan ayat itu kemudian berlanjut dengan ayat yang sangat disukai oleh Kiai Hasan Al-Maruf, pendiri Muhammadiyah. Ketika ayam mereka berdua benas, wajah Allah dari nama yang kafir dan juga bahwa mulai itu ini, wali masyaallah dari nama wa yang kafir kafir, apa sih
selain al-ma'un itu adalah ayat yang menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Artinya, apakah kamu mengira pasti masuk surga? Itu kira-kira. Karena sudah sholat rajin, lima waktu, untuk sholat sunatnya juga terus menerus, juga banyak, sudah jadi ketua BBM, sudah jadi ketua Asia, apa dengan itu kamu yakin pasti masuk surga? Sudah jadi rekor, umat, sudah jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah, dengan begitu yakin masuk surga? Menurut Allah belum. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, karena Allah belum menetapkan siapa di antara kamu yang betul berjihad. Wa ya'lamus sabirin, dan sabar. Jadi syarat orang berusaha masuk surga untuk Muhammadiyah itu berat, tidak sama dengan masuk surganya orang-orang awam. Jadi surga itu ada kelas-kelasnya. Kalau orang Muhammadiyah itu kelasnya kelas bisnis, tapi syaratnya juga berat, yaitu al-hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Kita untuk bisa masuk surga untuk orang Muhammadiyah itu harus berjihad dan sabar. Jihad saja tidak sabar, kita tidak bisa masuk surga. Sabar saja tidak jihad, apalagi dua-duanya ini harus saling menentukan. Itu kaidah. Jadi orang Muhammadiyah itu adalah orang-orang penghuni surga, tetapi surganya kelas bisnis, yaitu dengan jihad dan sabar. Nah, tentu saja beda. Memang ada hadis yang mengatakan misalnya barang siapa yang pada menutup ajalnya dengan membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mama kalimatin la ilaha illallah pada jannah. Itu untuk orang awam. Masuk surga orang awam kepada la ilaha illallah. Tapi kita tidak. Karena itu saya minta kalau orang Muhammadiyah butuh Muhammadiyah jangan pada kasus itu. Kalau itu untuk mereka yang awam silakan. Mereka yang bersolat kemudian kemudian baru tidak sholat tapi nanti waktu masih bisa lain orang masuk sholat. Kalau sholat tidak pernah jangan tidak mungkin lah bisa lain. Jadi untuk Muhammadiyah tidak. Ibu bapak sekalian, dan sebetulnya apa yang terjadi di Muhammadiyah inilah sebetulnya yang dia jawab dengan sabar. Jadi inilah ciri jihad dengan kesabaran itu ya, apa yang dilakukan Muhammadiyah ini. Kita tidak berjihad dengan mengeksploitasi kemarahan, kita tidak berjihad dengan menunjukkan kekuatan fisik, menggerakkan massa besar-besaran, tapi jihad kita bahkan jihad dengan diam, jihad dengan silent, jihad dengan diam-diam. Tetapi produk atau karya dari jihad itu langsung bisa dirasakan, bisa dirasakan oleh bukan hanya orang Muhammadiyah, bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang di luar Muhammadiyah, di luar Islam berikut. Itulah cara jihad Muhammadiyah dengan sabar, tidak bermusuh, tidak dengan amarah, tidak suka cari tepuk tangan, tapi Muhammadiyah dengan cara yang sabar. Membangun ummah ini kalau tidak sabar tidak akan jadi ummah. Membangun sekolah kalau tidak sabar tidak akan jadi sekolah. Kata kunci sabar inilah yang sebetulnya menjadi kunci kalau kita berjihad. Kita tidak berjihad dengan amarah, apalagi berjihad dengan yakin, dengan menggunakan kekerasan, apalagi kekerasan itu tidak merupakan diri sendiri yang bagi jihad masuk surga. Saya kira tidak ada ajaran Islam yang memberikan kita berburu
setiap orang yang bisa menjebol benteng itu, benteng Romawi itu, padahal sudah sejak puluh tahun, sejak dulu tidak pernah ada yang bisa menjebol itu. Kemudian, tapi apa yang dilakukan oleh Panglima? Panglima itu sudah dipanggil dan dihentikan oleh Panglima. Kenapa? Karena di dalam taktik pertempuran yang berusaha menjebol benteng Romawi di Utara itu dengan cara mengorbankan banyak orang berjaya, menggunakan taktik mengaliri, membajiri orang menuju ke pintu benteng. Sehingga setelah sekian ribu orang tewas, ada beberapa orang yang bisa berhasil memanjat tembok benteng itu dan kemudian membuka pintu dari dalam. Tetapi itu mengorbankan beberapa orang. Khalid juga dipanggil oleh Panglima, pecah dan diganti oleh ibadah penjara. Walaupun waktu itu Khalid bilang, saya perang dengan Allah, saya perang dengan Allah. Tapi Tuhan menyampaikan, ya memang dengan Allah, tapi kalau telah menggunakan hati dan salah, telah mengorbankan orang jahit, menjadi jahit dan berani, yang tewas, untuk ambisi, untuk jam maka kalau kita ke wilayah Maghrib, Indonesia, Maroko yang terkenal bukan walaupun seorang pahlawan perang terkenal yang ditabui, tapi cara lebih dikenal ibadah penjara daripada oleh dunia. Dan kalau kita ini secara kota tua, masjidnya terdiri dari tiang-tiang dekat benteng Romawi, itu macam-macam. Prowi, itu ada ritual, itulah masih kebaikan penjara. Walaupun sebetulnya yang menjebol benteng itu adalah Palestina. Inilah argumen kita kenapa Muhammadiyah, itulah cara berjuang berjihad dengan sahabat itu. Saya kira cara-cara yang sangat dicintai oleh kita. Dan di dalam Al-Quran saya kira banyak sekali. Misalnya Allah pasti inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menegakkan kebenaran itu juga dengan sabar. Dalam surat Al-Baqarah, ya hanya aqim sholata wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Kalau kita beramal ma'ruf nahi munkar, kita juga harus menegakkan dengan cara sabar. Kembali ke soal ini, jadi lain yang saya ceritakan. Jadi intinya, sekalian, kita harus berjuang di dalam Muhammadiyah ini, di Aceh ini dengan cara di sektor pendidikan pun kita harus semangat jihad dengan keikhlasan yang tinggi, tetapi juga penuh dengan kesabaran. Nah, begitu juga di dalam memimpin Indonesia ini dengan tingkat pertumbuhan yang sangat sekarang ini belum baik. Pak Kapita sudah berkata kalau kita bekerja dunia dengan aktivitas perkembangan ekonomi ini saya kira kita harus dimanfaatkan untuk dengan momentum ini untuk segera mempercepat perkembangan Indonesia agar menjadi negara yang maju. Dan tadi saya sampaikan kalau Indonesia yang maju pada dasarnya adalah yang maju juga umat Islam. Memang kita punya agenda-agenda di dalam negeri yang masih baik, terutama yang menyangkut dengan umat Islam, pemerintah, dengan umat Islam, dengan sesama umat Islam, dengan umat Islam, dengan agama-agama yang lain. Saya kira itu persoalan yang tidak akan pernah habis. Tetapi kalau kita bisa memeliharanya dengan baik, dengan semangat kerukunan, semangat keterbukaan, toleransi, itu tetap saya kira kita akan tetap menjadi Indonesia yang akan tetap menjadi persatuan Indonesia yang baik. Terus sekalian, khusus untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah, saya kira kita sudah dipakai kembali untuk menjadi pelopor di sektor pendidikan. Kita tahu ketika negara ini merdeka, Muhammadiyah sudah membuat sekolah, tadi sudah disinggung oleh Ketua Wilayah. Tetapi kemudian setelah Indonesia merdeka, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah di sektor pendidikan itu sudah diadopsi oleh pemerintah untuk tidak hidup di sebelah atau diadopsi oleh pemerintah. Pada awalnya Muhammadiyah jadi
tapi nanti kalau sudah banyak yang mengikuti dan yang mengikuti itu bisa melakukan yang lebih baik, yang kelompok tadi akan bergerak. Dan itulah yang terjadi di Muhammadiyah juga itu. Jadi kalau kemudian pemerintah menyelenggarakan pendidikan sistem klasikal sekolah, itu sebetulnya yang mengawali sistem itu adalah Muhammadiyah. Sudah diambil oleh pemerintah, dan waktu itulah Muhammadiyah bilang kekeloporan. Bila kekeloporan ini semakin sempurna, ketika pemerintah mulai menggariskan untuk orang-orang yang tidak mampu. Karena setelah Muhammadiyah itu memang membantu anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah, untuk menyaingi anak-anak yang mampu yang bisa bersekolah di sekolah kolonial. Tapi begitu yang tidak mampu diambil oleh negara, sekolah gratis, maka kita kehilangan momentum juga yang dari sekolah lagi sekolah negeri, maka Muhammadiyah tidak ada muridnya. Karena itu kita tahu berapa sekolah dasar yang termati karena gagal untuk melakukan penyebaran itu. Karena itu saya selalu katakan, sekarang sudah tidak zamannya Muhammadiyah menjadi sekolah gratis. Tapi untuk menyediakan untuk orang miskin dia, tetapi gratis gratis. Caranya gimana? Yang tidak bayar yang miskin saja, tapi yang kaya yang bayar, dan yang tinggi yang miskin. Itulah cara yang pertama, supaya menjadi sekolah favorit, sekolah tujuan dari para orang tua. Ya sekolah itu harus bikin yang berkualitas, yang memiliki keunggulan. Kalau tidak, kalau kita tetap main di bawah, melayani yang gratis kalah dengan pemerintah. Kita jadi bagi pemerintah, mau main pemerintah. Karena itu saya bisa juga di wilayah Aceh kalau ingin menyiapkan pendidikan Aceh yang berkompetisi di kancah regional maupun internasional, maka bikin sekolah-sekolah yang bermutu dan sampai Muhammadiyah yang akan berada di depan dan bawah. Harus berani melakukan perubahan, harus berani melakukan perubahan. Dan ini gerakan Muhammadiyah harus berubah. Dulu saya pernah bukan dulu, sekarang ini kami sedang menerapkan namanya program pengembangan karakter pendidikan yang sudah diselesaikan oleh orang dari Budi School. Itulah pilihan kita kalau kita ingin mau bersaing dengan kawasan Asia. Karena seluruh negara-negara maju di Asia ini dia sudah menyelenggarakan pendidikan yang dengan waktu yang cukup panjang. Kalau masih di Aceh atau dimanapun, anak SD kelas 1 pulangnya jam 10, anak kelas 6 pulangnya jam 12, ya tidak akan memang itu. Karena waktu belajarnya terlalu singkat, gurunya pun juga belum kualitas yang baik, mau bersaing dengan Singapura yang jam 6 sore baru pulang dengan kualitas gurunya yang sudah kualitasnya bagus, ya kita tidak akan bersaing. Tapi kalau ini kita bisa berubah, menyelenggarakan pendidikan dalam waktu yang cukup lama, intensif, ketat, pengawasan sekolah, dengan guru yang baik, kita insya Allah kita akan bisa meraih kemajuan yang cukup dan bersaing di kancah internasional. Dan yang pertama yang harus kita dasar kita letakkan adalah pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, pendidikan berbudi, pendidikan akhlakul karimah dalam Muhammadiyah. Ini yang perlu saya kira semuanya tahu. Orang bilang orang berilmu penting, tapi orang berakhlak jauh lebih penting. Bahkan Rasulullah khusus pertama-tama bukan menjadi ilmuwan, tapi menjadi teladan dari pendidikan akhlak. Itu kita memang maka dengan akhlak. Jadi kalau Rasulullah itu pertama adalah menggunakan akhlak. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi kalau saya kemudian mengintroduksi Budi School, itu salah satunya dilatih oleh sekolah-sekolah yang sudah maju, bukan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah masih mundur. Tempat-tempat lain, kemarin saya berkunjung di SMA Muhammadiyah Sidoarjo, luar biasa. Saya tanya, hampir 70% muridnya pasti diterima di yang baik. Saya pantesan yang punya
UMM tak banyak. Ternyata itu bukan karena nggak diterima, tapi karena tidak bisa diterima di program ini. Nah, jika tidak mungkin jam 1, jam 2 pulang, tidak akan itu ada sekolah jam 1, jam 2 pulang kemudian jadi semacam itu. Nah itu sekolah modern pokoknya tidak ada ini. Harus rugi. Sekolah-sekolah rugi. Kalau masih ada yang shift pagi sore karena alasan kelasnya tidak ada, dibikin sekolah baru. Bikin sekolah baru. Ketua wilayah saya silakan. Nanti insya Allah pembangunannya tidak akan saya bantu dari pemerintah. Kalau itu sekolahnya saking banyaknya murid sehingga tetap dibikin pagi sore, dan juga bikin tata kelas agar tidak pagi sore. Saya kemarin berkunjung di Maaf Budi Wijaya sekolah, memang waktu itu masih sekolah darurat mungkin ya. Saya pulang hanya jam 11, itu sudah banyak gejala. Jam 11 sudah pada pulang. Saya pulang, saya putar-putar dulu, kok sudah pada pulang? Ya Pak, saya pulang jam 11. Itu kan jangan saya dulu. Saya kelas 1 juga bisa sudah pulang, karena yang kelas 2 sudah nanti. Dan itu yang bikin saya tak pinter. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Wah, nanti makannya gimana? Memangnya kalau nggak sekolah sampai sore nggak makan? Ya kalau